Fang Yuan. Tiket emas. Selamat Yue sudah diterima menjadi murid dalam, kata Fang Yuan saat Xiao Yue dengan senyum hangat menghampirinya. Itu semua berkat Yuan GG. Xiao Yue merangkul tangan Fang Yuan, sehingga Su Bimbing yang ada di tribun utama memicingkan matanya. Namun, ia menepis pikirannya yang beranggapan Xiao Yue dan pemuda tampan itu adalah pasangan kekasih. Dia menduga mungkin pemuda tampan itu adalah saudaranya, apalagi keduanya mengenakan jubah klan Xiao. Wanita cantik dari klan Jing menaiki panggung dan memberikan penghormatan pada para utusan. Dia kemudian meletakkan tangannya di batu bintang dan sinar terang kembali muncul dari batu bintang tersebut. Jinglai, ranah penempaan tubuh tahap Suan dan roh bela diri kayu, kata wali kota Guancheng dengan seutas senyum. Lumayan juga, katanya lagi, sebenarnya ia ingin memuji roh bela diri yang dimiliki oleh Jinglai itu, tetapi para utusan tak ada yang tertarik, makanya ia katakan lumayan saja agar Jinglai tidak berkecil hati. Sepertinya kami tak mendapat apa-apa dari kota Hausan ini, karena murid yang kami incar telah diambil oleh Akademi Kekaisaran, kata Lindong berdiri dari tempat duduknya, begitu juga dengan utusan sekte besar lainnya. Nona muda, kami undur diri lebih dulu. Lindong menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat pada Su Bimbing. Ya, hati-hati di jalan, sahut Su Bimbing tanpa menatapnya. Lindong tersenyum masam. Ia sebenarnya tertarik dengan Su Bimbing, tetapi melihat sikapnya yang cuek saja, Lindong memilih mundur alon-alon saja. Wali kota Guancheng mengerutkan keningnya saat melihat utusan sekte besar telah meninggalkan tribun utama dan kini hanya tinggal utusan sekte menengah dan kecil saja. Sedangkan Akademi Kekaisaran hanya mengambil 10 murid terkuat saja nantinya, sehingga ia takut banyak murid yang tidak bisa belajar di sekte, mengingat tahun ini banyak murid yang mengikuti seleksi. Selanjutnya, seru wali kota Guancheng. Fang Yuan berjalan menuju panggung dan Su Bimbing geleng-geleng kepala melihat tingkat kultivasi Fang Yuan masih ranah penempaan tubuh tahap Huang, tetapi malah mengikuti seleksi. Itu percuma saja, sekte kecil pun tak akan mau mengambilnya. Fang Yuan menghadap ke arah tribun utama dan menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat. Aku Fang Yuan, menantu di keluarga Xiao dan memiliki tiket emas, katanya dengan seutas senyum menatap Su Bimbing yang terkejut mendengarnya. Tiket emas. Su Bimbing terbang menuju Fang Yuan. Tunjukkan tiket emas itu. Su Bimbing berkata dengan kecut, karena Fang Yuan hanya sampah. Entah bagaimana cara menjelaskan kejadian ini pada kepala Akademi Kekaisaran, dia takut poin prestasinya malah dikurangi gara-gara ini dan ia tak bisa menjadi guru pelataran luar padahal sudah mendapatkan murid jenius. Fang Yuan mengeluarkan tiket emas dengan simbol naga emas seperti lambang Akademi Kekaisaran dan Su Bimbing mengalirkan sedikit ki untuk mengecek keasliannya. Saat kinya mengalir ke tiket emas itu, tiba-tiba ia merasakan sensasi naga yang mengaum di dalam pikirannya. Ini memang asli, aku merasakan roh bela diri yang ditinggalkan oleh kepala Akademi Kekaisaran pertama dan hanya dia satu-satunya ahli bela diri yang memiliki roh bela diri naga emas. Cih, sial. Gumam Su Bimbing berwajah masam, sehingga Patriark Xiao Yan merasa cemas. Fang Yuan tetap ditolak walaupun sudah memiliki tiket emas. Dia takut Xiao Yue jauh darinya dan hubungan mereka merenggang, maka klan Xiao tak akan mendapatkan sumber daya besar saat Fang Yuan menjadi alkemis di masa depan. Apakah ada kendala nona muda? Tanya wali kota Guancheng keheranan, karena ia juga tahu. Bagi pemilik tiket emas, secara otomatis akan diterima sebagai murid Akademi Kekaisaran. Su Bimbing tak menjawab dan kembali ke tribun utama sambil menyimpan tiket emas itu, sedangkan wali kota Guancheng dan Fang Yuan kebingungan. Apakah diterima atau tidak? Hei, sampah. Kenapa kau diam saja?
cepat ikuti prosedur seperti biasanya. Jangan mentang-mentang kamu memiliki tiket emas, maka aku akan memberlakukanmu seperti murid berbakat tinggi. Gerutu Su Bimbing. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam dan menempelkan tangannya di batu bintang. Ranah penempaan tubuh tahap Huang dan roh bela diri. Wali kota Guan Cheng terkejut melihatnya. Roh bela diri Phoenix. Hahaha. Menantuku di masa depan akan menjadi alkemis hebat. Patriark Xiaoyan berkata sombong di hadapan para patriark klan lainnya dan mereka hanya bisa mendengus kesal, serta sangat iri dengan keberuntungan yang dimiliki oleh klan Xiao. Su Bimbing tidak terkejut seperti para patriark klan kota Hausan ini, karena di Akademi Kekaisaran, banyak murid yang memiliki roh bela diri bertipe api yang cocok menjadi alkemis. Fang Yuan masih khawatir tidak diterima di Akademi Kekaisaran, karena Su Bimbing tidak menunjukkan ekspresi senang. Dia malah tampak cemberut, membuat Fang Yuan merasa aneh, karena ia tak memiliki masalah dengan diaken cantik itu. Namun, Fang Yuan sedikit bernafas lega, karena tetua dari sekte kecil tampak senang saat mengetahui roh bela diri Phoenix miliknya. Semua murid-murid kelima klan di kota Hausan telah menunjukkan tingkat kultivasi dan roh bela diri mereka. Hanya Xiao Yue yang memiliki bakat luar biasa dan sisanya cuma ranah penempaan tubuh tahap Xuan saja dan seorang yang memiliki tiket emas. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan seleksi tahap kedua, di mana kalian akan bertarung satu sama lain. Dan untuk menghemat waktu, kita langsung saja, aku akan mengundi nama kalian. Nama yang dipanggil langsung naik ke panggung, kata wali kota Guan Cheng memberikan penjelasan. Pertama Xiao Sue dari klan Xiao melawan Guan Lu dari klan Guan. Gadis cantik dengan rambut putih dan menggunakan pedang sebagai senjatanya itu terbang menuju panggung. Wah, dia sudah menguasai jurus meringankan tubuh dengan sempurna. Ah, aku baru tahap pertama saja dan tidak bisa terbang sesempurna itu. Murid-murid menatap iri pada Xiao Sue, sedangkan Guan Lu melompat tinggi dan mendarat dengan sempurna di atas panggung. Hei, saudari Sue. Sapa Guan Lu dengan seringai tipis di wajahnya. Lebih baik kamu menyerah saja, daripada aku merusak wajah cantikmu itu. Aku juga akan memberikanmu kompensasi bila mau menyerah, aku akan meminta ayahku untuk datang ke keluarga Xiao meminangmu, sehingga kamu bisa menjadi pendamping pendekar tombak terhebat sepertiku ini. Guan Lu berkata sombong. Wali kota Guan Cheng geleng-geleng kepala melihat kesombongan murid klan Guannya itu. Sedangkan para murid laki-laki lainnya segera bersorak, mengumpat Guan Lu. Xiao Sue tidak terpengaruh dengan gombalan Guan Lu. Dia langsung memasang kuda-kuda bela diri dan wali kota Guan Cheng langsung mengumumkan untuk memulai pertandingan. Fang Yuan unjuk gigi. Xiao Sue mengalirkan ki pada pedangnya dan langsung melesat ke arah Guan Lu yang langsung menangkisnya dengan tombaknya. Kau terlalu agresif Sue. Guan Lu mundur beberapa langkah. Xiao Yue tidak menggubris ocehan Guan Lu, dia melayang di udara dan mengontrol pedangnya dengan benang ki, kemudian menyerang Guan Lu. Apa kamu meremehkan aku? Guan Lu memicingkan mata. Dia memasang kuda-kuda bela diri dan ki api mengalir dari dantiannya, sehingga kobaran api menyelimuti tombaknya. Rasakan ini. Guan Lu melempar tombaknya itu ke arah pedang terbang Xiao Sue. Boom! Ledakan energi spiritual tercipta saat kedua senjata bertemu. Namun, Guan Lu terlalu meremehkan kekuatan Xiao Sue, padahal klan Xiao memiliki jurus rahasia yang hanya diajarkan pada anggota keluarga Xiao saja, yaitu jurus benang ki yang dapat mengontrol senjata. Saat melempar pedangnya tadi, Xiao Sue juga melempar jarum di saat bersamaan. Namun, jarum itu tidak dilempar ke hadapan Guan Lu, tetapi ia mengitari panggung lebih dulu dan menyerang Guan Lu dari belakang.
Wali kota Guancheng segera melesat ke belakang Guan Lu dan berkata, Xiao Sue memenangkan pertandingan ini. Guan Lu terkejut mendengarnya, kenapa patriarkinya malah mengatakan ia kalah, padahal pertandingan belum selesai. Kau harus belajar mengendalikan emosimu dan jangan meremehkan lawan. Kalau saat ini adalah duel maut, maka kau telah mati sejak tadi, kata wali kota Guancheng. Tahu Guan Lu ingin mempertanyakan kenapa ia bisa kalah. Dia kemudian menatap Xiao Sue, kontrol benang Qi yang sempurna, aku hampir tidak merasakan keberadaan jarum ini. Wali kota Guancheng menunjukkan jarum kecil di tangannya, sehingga Guan Lu baru menyadari, kalau ia telah masuk dalam jebakan Xiao Sue sejak awal. Sekte Lembah Berangin menerima Xiao Sue. Kata tetua sekte itu dengan senyum lebar, ia sangat puas melihat kemampuan Xiao Sue tadi. Sekte Gunung Persik juga menerima Xiao Sue. Lebih baik bergabung dengan sekte Giok Timur saja Xiao Sue. Sekte kami adalah yang terkuat di sini, kata tetua wanita dari sekte Giok Timur dengan sombong, karena sektenya itu masuk kategori sekte menengah, sedang dua sekte lainnya cuma sekte kecil saja. Xiao Sue sangat senang mendengarnya, ternyata ia diperebutkan oleh ketiga tetua sekte yang hadir di tribun utama itu. Selamat Patriarkian, murid klan Xiao Anda diperebutkan oleh ketiga tetua. Patriark Jing memuji penampilan Xiao Sue. Hahaha. Itu berkat kerja keras penatua kami yang ingin membuat perubahan besar pada generasi muda keluarga Xiao, agar mereka tidak seperti kita-kita yang sudah tua ini, sahut Patriark Xiao Yan dengan senyum sombong. Xiao Sue segera menentukan pilihannya. Semua orang pasti tahu, ia pasti akan memilih sekte Giok Timur dan tetua wanita itu sudah senyum-senyum duluan saat Xiao Sue menatapnya. Akademi Kekaisaran menerimamu sebagai murid luar. Seru Su Bimbing acuh tak acuh. Tetua wanita itu menatap sinis pada Su Bimbing, ia ingin marah. Namun, status Akademi Kekaisaran terlalu kuat untuk disinggung, bisa-bisa 7 generasi keturunannya dijadikan sebagai budak bila menyinggung mereka. Terima kasih Diaken Su Bimbing. Sahut Xiao Sue menangkupkan tinjunya dan menundukkan wajahnya untuk menunjukkan rasa hormat. Patriark Xiao Yan tertawa terkekeh-kekeh, sehingga patriark lain menatap kesal padanya. Dia terlalu senang, karena sudah 2 murid klan Xiao yang diterima di Akademi Kekaisaran, belum termasuk Fang Yuan yang memegang tiket emas. Padahal tahun sebelumnya cuma ada 1 murid saja yang berhasil lolos dari klan Xiao, itu pun anaknya Xiao Long. Wali kota Guancheng melanjutkan acara seleksi tahap kedua itu dan berbagai murid menunjukkan kemampuan mereka. Beberapa murid langsung diterima oleh salah satu sekte, karena memiliki kemampuan unik, walaupun yang menjuarai kompetisi ini belum terlihat siapa yang akan memenangkannya. Giliran Fang Yuan yang naik ke panggung dan lawannya adalah murid dari klan Wu. Wu Jingmi adalah salah satu wanita tercantik di kota Haosan dan juga murid paling berbakat dari klan Wu. Aku padamu Jingmier. Woi, dia itu calon istriku. Murid-murid laki-laki langsung semangat saat melihat gadis cantik dengan rambut merah itu naik ke atas panggung. Wu Jingmi menangkupkan tinjunya serta menundukkan wajahnya untuk menunjukkan rasa hormat pada para utusan dan juga pada Fang Yuan. Fang Yuan melakukan gerakan serupa dan memasang kuda-kuda bela diri, ia tidak menggunakan senjata. Karena Wu Jingmi adalah petarung tangan kosong. Mulai, seru wali kota Guancheng. Fang Yuan langsung mengambil inisiatif menyerang lebih dulu dan tiba-tiba muncul di hadapan Wu Jingmi sehingga gadis berambut merah itu terkejut. Gawat. Terlambat bagi Wu Jingmi untuk mundur, bahkan untuk sekedar menyilangkan tangan untuk memblokir serangan Fang Yuan saja ia tak sempat. Patriark klan Wu hanya bisa menghela nafas panjang saat melihat kejadian itu.
Dia tak menyangka Fang Yuan memiliki gerakan yang sangat cepat, padahal Wu Jingmi adalah harapan satu-satunya klan Wu untuk menempatkan murid klannya ke Akademi Kekaisaran, sedangkan murid lainnya tidak sehebat Wu Jingmi, sehingga ia khawatir tahun ini tak ada murid dari keluarganya yang memasuki Akademi Kekaisaran. Tapak iblis pertama. Api magma. Tapak tangan kanan Fang Yuan menempel di dada Wu Jingmi. Semua penonton menjadi tegang, mereka tahu Fang Yuan memiliki roh bela diri Phoenix. Entah apa yang akan terjadi pada Wu Jingmi, apakah ia akan hangus terbakar, bahkan wali kota Guancheng sampai panik dan berusaha menghentikan pertandingan, karena ia tak ingin ada yang terluka dalam acara kompetisi ini. Wu Jingmi bahkan sampai menutup matanya saking takutnya dengan serangan ganas dari Fang Yuan. Namun, ia heran tak terjadi apa-apa, kecuali telapak tangan Fang Yuan yang menempel di sebelah kiri gunung kembarnya. Mungkin gara-gara aku sudah 2 kali menggunakan jurus ini sejak tadi pagi, sehingga ki dalam dantianku telah habis, kata Fang Yuan cengar-cengir. Patriark Xiaoyan sampai menepuk kepalanya saat mendengar perkataan Fang Yuan, ia sangat malu sekali, begitu juga dengan para penatua klan Xiao yang berpura-pura tidak mendengarnya. Patriark klan Wu yang paling kesal dengan kejadian itu, karena telapak tangan Fang Yuan masih menempel di sesuatu yang sangat berharga milik murid keluarga Wu-nya. Wu Jingmi menoleh ke arah telapak tangan Fang Yuan dan wajahnya memerah. Dasar mesum. Terkutuk kau. Umpat Wu Jingmi langsung menggunakan tinju matahari, sehingga kobaran api yang sangat besar menghantam wajah Fang Yuan hingga terpental keluar panggung. Itu belum cukup, dia masih hidup. Aku harus membunuhnya. Maki Wu Jingmi segera melesat ke arah Fang Yuan yang terkapar di tanah. Jangan Wu Jingmi. Wali kota Guancheng mencegahnya dan berkata, pemenangnya adalah Wu Jingmi dari klan Wu. Xiao Yue langsung menghampiri Fang Yuan yang memegang wajahnya yang berdenyut-denyut karena ia tidak menggunakan pernafasan alam untuk bertahan saat diserang oleh Wu Jingmi. Yuan GG. Xiao Yue memapahnya untuk berdiri kembali. Apa GG tidak apa-apa? Tanyanya, khawatir. Iya, tidak apa-apa, sahut Fang Yuan. Gadis itu kejam sekali, dia hampir membuatku menjadi sate bakar. Keluh Fang Yuan sambil merapikan rambutnya. Aku diterima. Wu Jingmi dengan wajah masam tetap memelototi Fang Yuan, walaupun Xiao Yue telah meminta maaf padanya. Fang Yuan hanya bisa menghela nafas panjang, ia juga tak menyangka akan berakhir memalukan seperti itu. Karena menurut prediksinya, Wu Jingmi pasti akan menahan serangannya, tetapi ternyata Wu Jingmi malah tidak bereaksi apa-apa. Pertandingan berikutnya adalah Guan Yi melawan murid dari klan Xiao dan dengan mudah dimenangkan oleh Guan Yi. Tontonan ini tidak menarik bagi Su Bimbing, karena bakat murid-murid kota Haosan sangat rendah, kecuali Xiao Yue. Kalau saja kuota murid untuk kota Haosan tidak dijatah 10 orang dan hanya diambil dari yang berbakat saja, maka hanya Xiao Yue saja yang pantas belajar di Akademi Kekaisaran. Kompetisi yang membosankan itu akhirnya berakhir juga dan juara kedua adalah Guan Yi, ketiga Xiao Sue dan keempat adalah Wu Jingmi, sedangkan jatah pertama otomatis diambil oleh Xiao Yue walaupun ia tidak ikut bertanding. Su Bimbing memilih 6 murid lainnya, yaitu Guan Yupeng, Guan Lei, Jing Jie, Li Fuchen, Li Xuan dan Fang Yuan. Mendengar namanya disebutkan, Fang Yuan sangat senang dan ternyata tiket emas itu benar-benar membuatnya diterima di Akademi Kekaisaran. Yuan GG, kita diterima di Akademi Kekaisaran. Xiao Yue memeluk Fang Yuan, sehingga Su Bimbing terkejut melihatnya dan yakin mereka mungkin pasangan kekasih, mengingat nama keluarga Fang Yuan bukan Xiao, melainkan Fang, nama yang belum pernah ia dengar. Su Bimbing melayang di udara dan berkata, aku akan memberikan kalian waktu 5 batang dupa untuk berkemas-kemas barang yang perlu kalian bawa dan untuk yang belum diterima.
Jangan berkecil hati, masih ada ketiga sekte ini yang menampung kalian. Belajar di sekte kecil tak ada bedanya dengan belajar di Akademi Kekaisaran. Kalian sama-sama ditempa menjadi ahli bela diri hebat, semua itu tergantung bakat dan kerja keras kalian. Salam. Su Bimbing menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat. Wali kota Guancheng kemudian melayang juga di udara dan berkata, "Baiklah. Untuk anak-anak kami yang diterima di Akademi Kekaisaran silahkan kembali ke klan masing-masing dan yang lainnya silahkan antri mengikuti seleksi dari tetua ketiga sekte ini." Wali kota Guancheng menunjuk 3 tetua sekte yang langsung melayang di udara untuk menilai murid yang cocok belajar di sekte mereka. Fang Yuan dan Xiao Yue tidak kembali ke kediaman klan Xiao, karena Patriark Xiao Yan, Zhang Ruyan beserta para tetua ada di tribun penonton, sehingga keduanya langsung menuju ke sana saja. "Ayah, Ibu." Xiao Yue memeluk Zhang Ruyan, sedangkan Fang Yuan menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat pada mertuanya itu. "Bagus-bagus kalian bisa belajar bersama di Akademi Kekaisaran dan Nak Yuan. Tolong jaga Yue di sana, ya. Dia ini ibarat anak ayam yang baru menetas dari cangkangnya, sehingga belum mengetahui betapa kerasnya persaingan dalam dunia bela diri." "Ayah." Sela Xiao Yue cemberut mendengarnya, karena masih dianggap anak kecil oleh ayahnya itu, padahal ia sudah termasuk ibu muda saat ini walaupun belum memiliki anak. "Hahaha. Ini hanya sebagai peringatan saja untukmu Yue. Di klan besar sana, murid sepertimu tak terhitung jumlahnya. Ingat kau mencapai ranah penempaan tubuh tahap Tian karena Pilduan Zhao dan bukan alami seperti Nona Guan Yu." Patriark Xiao Yan memperingati Xiao Yue agar tidak berpuas diri karena menjadi yang terbaik di kota Haosan yang kecil ini. "Betul," sahut Xiao Long. "Kau akan mengerti saat berada di sana, tetapi dengan adanya Fang Yuan, anggota klan Xiao tidak akan ditindas lagi seperti yang kami alami." Xiao Long tersenyum, karena ingin Fang Yuan nanti menghajar anggota klan besar yang selalu menindas klan kecil seperti klan Xiao. Akademi Kekaisaran tidak melarang murid-muridnya bertarung, karena menurut mereka, semakin sering seorang murid bertarung, maka ilmu bela dirinya juga semakin tertempa, yang penting jangan sampai membunuh lawan dan menghancurkan dantian atau meredian lawan. Xiao Yue menatap Fang Yuan yang senyum-senyum saja dan ia pun berkata, "Tak akan ada yang berani mengusikku, karena ada Yuan GG yang akan mematahkan kaki mereka hehehe." Xiao Yue tertawa terkekeh-kekeh. Patriark Wu Tianji terkejut mendengar pembicaraan mereka dan lebih anehnya adalah kenapa mereka malah menitipkan penjagaan Xiao Yue yang kultivasinya lebih tinggi pada Fang Yuan yang cuma ranah penempaan tubuh tahap Huang. Intuisinya mengatakan Fang Yuan ini mungkin memiliki latar belakang yang hebat, sehingga klan sebesar klan Gu saja harus kabur dan melupakan rencana mereka untuk membawa Xiao Yue. Dia menarik tangan Wu Jingmi, yang juga keponakannya itu menghadap Patriarki Xiao Yan. "Bolehkah kami menitipkan penjagaan murid kami ini pada menantu Anda, karena kami takut Wu Jingmi diganggu murid-murid di sana nanti." Lagu pula mereka sama-sama berasal dari kota Haosan, sudah sewajarnya saling melindungi, kata Patriark Wu Tianji dengan senyum lebar sambil menatap Fang Yuan. Wu Jingmi terkejut mendengarnya, ia masih memendam kebencian pada Fang Yuan atas peristiwa memalukan tadi, tetapi ia tak berani membantah ucapan Patriark klannya, sehingga ia memilih diam saja. "Tentu saja boleh," sahut Xiao Yue. "Sebagai sesama wanita dari kota Haosan kita harus bersatu, karena menurut kakak Xiao Long, belajar di Akademi Kekaisaran itu ibaratkan berada di hutan belantara saja, yang kuatlah yang menjadi raja dan akan memakan yang lemah." Wah, klan Wu sangat berterima kasih pada Nona Yue. Patriark Wu Tianji sangat senang mendengarnya. Patriark Jing yang mendengar pembicaraan mereka, juga ikutan meminta Fang Yuan menjaga Jing Jie,
dia juga khawatir murid satu-satunya dari klannya itu mendapat masalah saat berada di Akademi Kekaisaran, apalagi dia seorang wanita, pasti banyak murid laki-laki nakal yang mengganggunya. Puluhan tahun yang lalu, pernah terjadi murid wanita dari klan Jing diperkosa oleh anak nakal dari klan besar dan murid wanita itu akhirnya memilih bunuh diri karena malu. Kejadian itu membuat gempar Akademi Kekaisaran dan pelakunya dikeluarkan dari Akademi Kekaisaran, dan tiannya juga dihancurkan. Namun, ia tetap bisa menghirup udara segar, makanya setelah kejadian itu banyak murid yang membentuk kelompok untuk saling melindungi. Tetapi kejadian serupa tetap sering terjadi, karena kelompok klan besar tetap mendominasi Akademi Kekaisaran. Waktu 5 batang dupa telah habis. Ke-10 murid yang diterima di Akademi Kekaisaran kembali berkumpul di halaman kediaman Wali Kota Hausan. Siluman elang yang setara dengan kultivator ranah alam utusan dewa langsung mendarat di sebelah Su Bimbing setelah ia meniup peluit panjang, tanda kalau mereka akan kembali ke ibu kota Kekaisaran. "Ayo naik," kata Su Bimbing melompat ke atas panggung siluman elang. "Baik dia Kensu," sahut ke-9 murid, kecuali Fang Yuan yang langsung melompat duluan dan langsung duduk bersila melakukan kultivasi. Setelah semua naik ke atas punggung siluman elang, Su Bimbing membuat pelindung ki agar murid-murid itu tidak terhempas saat siluman elang terbang dengan kecepatan tinggi menuju Akademi Kekaisaran. Apakah Nona Yue sudah menentukan ke kelompok mana nanti bergabung? Bagaimana ikut kelompok Pangeran ke-7 saja, rata-rata semua murid yang berasal dari kota Hausan bergabung dengan kelompok bentukannya. "Kita hanya menyetor 50 poin prestasi saja dalam sebulan," kata Guan Yi dengan sopan, karena Xiao Yue yang paling kuat di antara mereka dan otomatis menjadi murid dalam juga, yang berarti sebagai murid luar mereka harus menghormatinya. "Wah, betulkah? Kami belum menentukan pilihan mau bergabung kelompok mana," sahut Li Fuchen. "Tuan Muda Li Yun bergabung dengan kelompok klan Chao dan harus membayar 60 poin prestasi sebulan. Dia bimbang menentukan pilihan. Kalau ia bergabung dengan kelompok Pangeran ke-7, maka Tuan Muda Li Yun-nya pasti akan marah, karena bergabung dengan pihak lawannya. Li Yun dan Guan Yu tidak memiliki hubungan yang baik. Bahkan Xiao Long saja juga berlindung pada klan Chao, walaupun mereka juga tak akur." Wu Jingmi dan Jing Jie menatap Xiao Yue, keduanya juga bimbang menentukan pilihan. Apalagi tahun sebelumnya tak ada murid dari klan mereka yang lolos ke Akademi Kekaisaran, karena jatah murid teratas dari kota Hausan dimenangkan oleh murid-murid klan Guan, hanya Xiao Long saja yang menjadi pelengkap di peringkat terakhir, sedangkan Li Yun sendiri adalah angkatan sebelum Xiao Long dan ia sudah menjadi murid dalam tahun ini. Xiao Yue tersenyum dan semua mata tertuju padanya, sedangkan Su Bimbing diam saja mendengarkan pembicaraan mereka. Dia juga dulu terpaksa bergabung dengan kelompok bentukan klannya, kebetulan klan Su adalah klan besar, tetapi tetap saja ia harus menyetor 20 poin prestasi pada ketua kelompoknya. Bukankah sudah ada Yuan GG? Jadi, kalian bergabung dengan kelompok Xiao saja dan ketuanya adalah Fang Yuan GG, bahkan tak perlu membayar poin prestasi hehehe. Xiao Yue tertawa, tetapi mereka melongo, murid dalam malah dipimpin oleh murid luar, itu pun masuk karena pakai jalur belakang dengan tiket emas. "Apakah kamu bercanda saudari Yue? Aku tahu Fang Yuan dapat mengalahkan Li Yun dengan mudah, tetapi dia hanya peringkat terakhir di pelataran dalam. Jadi, kurasa Fang Yuan tidak akan mampu menjagamu," sela Guan Yi. Xiao Yue memicingkan matanya dan berkata, "Kau meragukan Yuan GG yang membunuh Gu Bing yang tingkat kultivasinya ranah Tianzun dengan sekali tinju dan mengatakan ia sangat lemah." Guan Yi dan yang lainnya tercengang mendengarnya, bahkan Su Bimbing yakin Xiao Yue hanya membual. "Kalian mungkin melihat landak adalah hewan yang kecil, tetapi harimau pun sulit untuk menangkapnya.
Xiao berkata sarkasme. Itu mustahil, bukankah ada ahli bela diri yang diam-diam membantu kalian? Guan Yi belum percaya dengan ucapan Xiao Yue. Hahaha. Sejak kapan klan Xiao mampu menyewa ahli yang bahkan mampu mengusir orang-orang klan Gu? Xiao Yue tertawa dan berkata, Yuan Gege menantang Tuan Muda Gu Heng melakukan sumpah iblis dan ia setuju. Namun, ia terlalu meremehkan Yuan Gege dan hanya mengutus Gu Heng. Ya, kalian sudah tahu akhirnya, makanya Penatua Guya yang merupakan ranah immortal itu tak bisa berbuat apa-apa. Su Bimbing terkejut mendengarnya, sumpah iblis sangat dihindari oleh ahli bela diri. Karena bila ingkar janji sama saja bunuh diri dan Fang Yuan melakukan itu. Apakah ia benar-benar kuat, tetapi ia cuma ranah penempaan tubuh tahap Huang? Dari mana sumber kekuatannya itu? Gumam Su Bimbing penasaran. Xiao Sue hanya tersenyum mendengar ucapan Xiao Yue, karena ia dari awal akan mengikuti pilihan nona mudanya itu. Makanya ia tak pernah bertanya, ke kelompok mana mereka pergi. Jing Jie dan Wu Jingmi memutuskan mengikuti Fang Yuan, sedangkan Guan Yi, Guan Yupeng dan Guan Lei tetap mengikuti Pangeran Ketujuh, mengikuti kelompok nona muda mereka yang juga tunangan sang pangeran. Li Fuchen dan Li Xuan ragu menentukan pilihan dan memutuskan menunggu instruksi dari tuan mudanya saja, Li Yun. Siluman elang mereka tunggangi akhirnya memasuki kota Tianwu, ibu kota Kekaisaran Wei dan melambatkan kecepatannya, sehingga murid-murid dari kota Haosan itu terpana melihat kemegahan ibu kota. Su Bimbing tidak heran dengan tingkah mereka itu, karena itu memang wajar. Kota Haosan adalah kota kecil di wilayah timur Kekaisaran. Penduduk di sana pasti sangat jarang melakukan perjalanan jauh, makanya mereka begitu terpana melihat kemegahan ibu kota. Sepanjang perjalanan tadi, murid-murid dari kota Haosan ini tak bisa menikmati pemandangan di bawah, karena kecepatan siluman elang yang sangat cepat, sehingga mereka hanya melihat cahaya putih saja. Akademi Kekaisaran tidak terletak di kota Tianwu, tetapi letaknya berada di tengah-tengah pulau yang berada di Danau Gunung Persik. Kenapa dinamakan Danau Gunung Persik? Itu karena di tengah-tengah pulau itu menjulang tinggi Gunung Persik yang puncaknya merupakan Akademi Kekaisaran. Dan juga di gunung itu banyak buah persik yang merupakan salah satu tanaman sumber daya yang mengandung energi spiritual. Baiklah anak-anak, dengarkan baik-baik, kata Su Bimbing. Murid-murid dari kota Haosan itu langsung menatap Su Bimbing, begitu juga dengan Fang Yuan. Kita akan mendarat di lereng Gunung Persik dan kalian nanti akan mengikuti ujian pemilihan guru yang akan melatih kalian, dengan mendaki tangga 1000 yang merupakan tangga yang mengandung gravitasi yang sangat kuat. Murid-murid dari kota Haosan itu langsung cemas. Mereka sudah mengetahui itu dari informasi yang diberikan oleh klan masing-masing. Rekor terbaik murid dari kota Haosan dilakukan oleh Guan Yu 3 tahun yang lalu dan ia berhasil mendaki hingga ke tangga 850, sehingga ia mendapat guru terbaik pelataran dalam Wei Yan, guru dengan kultivasi ranah Chaos Ancient God. Ia sebenarnya sudah mendapat kualifikasi menjadi sesepuh, tetapi poin prestasinya tidak pernah cukup, karena ia sering menggunakan poin prestasinya untuk membantu murid-muridnya, sehingga hampir seluruh murid berharap dipilih olehnya. Semakin tinggi kalian mendaki, maka kalian akan mendapatkan guru terbaik dan tentunya akan mendapatkan poin prestasi sesuai dengan jumlah tangga yang kalian daki. Contohnya bila kalian berhasil mendaki hingga ke puncak, maka kalian akan mendapatkan 1000 poin prestasi dan bila cuma mampu melangkah 1 langkah saja, maka akan mendapatkan 1 poin prestasi saja. Apakah kalian mengerti? Su Bimbing memberikan penjelasan singkat. Mengerti. Sahut murid-murid dari kota Haosan itu dan mereka bertekad untuk melangkah setinggi mungkin agar mendapatkan poin prestasi yang menjadi alat tukar di Akademi Kekaisaran itu. Sebagai alat tukar di Akademi Kekaisaran,
Poin prestasi dapat digunakan membeli pil, sumber daya, senjata atau membeli makanan dan kebutuhan lainnya di lingkungan Akademi Kekaisaran. Bagaimana cara mendapatkan poin prestasi? Pertama dengan menaiki tangga menuju puncak Gunung Persik ini, tetapi cuma berlaku untuk murid baru dan sekali saja. Kedua dengan mendapat jatah bulan dari Akademi Kekaisaran sebesar 1000 poin prestasi. Ketiga dengan melakukan misi dari Akademi Kekaisaran. Kelima dengan mengikuti kompetisi tahunan dan terakhir dengan melakukan transaksi antar murid. Transaksi antar murid bisa saja jual beli barang atau sumber daya atau pemerasan, hutang, taruhan dan kegiatan lainnya.